Bahan di hadapan Tuhan. Malam hari ini kita menaikkan pujian yang sungguh, menyembah Allah yang dahsyat, yang agung, yang memilih kita sebelum dunia dijadikan, memilih kita tanpa syarat, melayakkan kita untuk hadir dalam hadirat. Kita tenangkan hati kita persembahkan hidup kita atas mesbah yang kudus. Mari dengan penyembahan kepada Tuhan. Sembah Kau ya Allah. Sembah Kau ya Allah. Sembah ya Allah. Tinggikan nama-Mu selalu. Sembah Kau, sembah Kau, ya tinggikan nama-Mu selalu, tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan. Malam hari ini kami mengangkat tangan kami kepadamu. Kami mengangkat hati kami memuji Engkau ya Tuhan. Engkau kudus, Engkau kudus selama-lamanya. Semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut menyembah Yesus Tuhan Allahku. Menaikkan pujian ini, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku. Sembah Kau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita katakan, aku datang ke hadirat-Mu membawa pujian ya Tuhan, karena Engkaulah pusat penyembahan kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Datang hadirat-Mu membawa pujian dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku memuji Engkau. Amin. Sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah. Sekali lagi kita katakan, aku datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Datang ke hadirat-Mu. Mari kita mengangkat hati kita dalam penyembahan kepada Tuhan. Dengan segenap hatiku, aku mau menyembah Engkau pada malam hari ini. Ya Tuhan Allahku, Kau patut ditinggikan. Sembah mulialah nama-Mu. Sembahlah mulialah nama-Mu. Mulialah segenap hati kita, ku sembah Kau. Sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku ya Raja, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Hari ini kami menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Sembah Kau, sembah Kau, sembah Kau di tempat yang
Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kalau kami boleh diizinkan hadir bersama-sama pada malam hari ini, kami mengingat semua karena anugerah-Mu. Terima kasih nafas kehidupan. Terima kasih Engkau memilih kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Engkau memilih kami sebagai hamba-Mu. Terima kasih Engkau menyediakan keselamatan. Terima kasih Engkau menyiapkan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Maka biarlah pada malam hari ini kami datang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Biarlah pada malam hari ini hanya nama-Mu yang ditinggikan. Biarlah pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan akan terjadi mujizat di tengah-tengah kami. Bagi sahabat-sahabat kami dalam perjalanan yang menuju ke tempat ini, Tuhan Engkau berkati. Dan seluruh jemaat yang hadir di sini malam ini diberkati oleh Tuhan. Akhirnya Bapa, biarlah ibadah pada malam hari ini hanya jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Saya sapa kita di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Saya melihat ada sukacita yang luar biasa di balik masker kita malam hari ini, Bapak Ibu. Walaupun saya lihat tidak secara langsung, saya lihat senyum Bapak Ibu, tapi saya percaya bahwa malam hari ini di balik masker itu ada senyum yang terindah karena Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kurang lebih 2 tahun lebih ya, kita tidak bisa bersama-sama di tempat ini. Tapi dalam kemurahan Tuhan, Dia mengumpulkan kita pada malam hari ini. 2 tahun lebih kita tidak bisa menikmati malam keakraban atau perkenalan dengan mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Tapi pada malam hari ini Tuhan izinkan kita bersama-sama. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kami menyambut para Bapak Ibu yang berkenan hadir pada malam hari ini. Mari kita katakan kepada Tuhan, telah lama aku cari-cari makna hidup yang lebih pasti, tapi tidak aku dapatkan. Tapi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita dapat pada malam. Oleh sebab itu, bolehkah saya undang berdiri? Mari dengan penuh sukacita berjoget bersama dengan saya pada malam hari ini. Bertepuk tangan. Telah lama yang di luar, berikan ekspresimu menyembah Tuhan. Yang lebih pasti hidup penuh kemenangan setiap hari. Saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Semua katakan bukan sembarang bekerja. Amin. Ya. Memanggilku menuai ladang. Hanya anugerah semata. Ya. Aku dipanggil olehnya. Ya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Saya rindu lebih kencang tepuk tangannya sambil joget. Telah lama ku cari-cari. Telah lama ku cari-cari makna hidup yang lebih pasti hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi. Lebih keras, bukan sembarang bekerja. Ya, luar biasa. Ya, Dia raja segala raja. Ya, memanggilku menuailah. Hanya anugerah semata. Ya. Haleluya. Ya. Sungguh amat
istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan. Mana tangannya? Semua, dua-dua. Yang di luar, tangannya mana? Ya, ya, ya. Penonton di rumah, saya bisa melihat dari sini. Mana tangannya? Semua. Ya, anugerah semata. Ya, ya, ku dipanggil olehnya. Ya, 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 ku amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Menjadi pekerja Kristus amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ku amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu, saya melihat kita di tempat ini dari suku bahasa yang berbeda, tapi kita dipersatukan di bawah salib Kristus. Amin. Dari Sabang sampai Merauke ada di ruangan ini. Warna kulitnya bisa berbeda, bahasanya bisa berbeda, tapi kita satu di dalam Kristus. Amin. Nah, lebih kencang lagi menyembah Tuhan ini, memuji Tuhan. Siap menyembah Tuhan, mari kita katakan. Mana tepuk tangannya yang sungguh buat Tuhan malam hari ini? Tiba saatnya kami berkumpul bersatu menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapanmu, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan sekali lagi. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapanmu, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama-selamanya. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Yang di luar lebih kencang. Lebih kencang. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahtamu, berdiri di hadapan tahta anak. Satu suara menyatakan sekali lagi. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapanmu, berdiri di hadapan tahta anak domba. Satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama-selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama
naikkan kepadamu dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama-lamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh, selamanya. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kekayaan
televisi, aku nggak tahu kota apa. Aku dengar-dengar kemarin waktu praktek kamu ada pergumulan ya? Aku tahu juga, cerita aku tahu. Kamu kenapa? Berat Sili ngomongnya. Kamu tahu nggak? Sebenarnya kemarin waktu aku praktek, aku punya pergumulan yang besar. Tapi aku pikir pasti kalian sibuk untuk pelayanan. Jadi aku milih untuk mendam sendiri aja. Tapi ini aku masih butuh tempat untuk cerita. Apakah kamu siap untuk mendengarkan ceritaku? Aku siap. Kita cerita. Saat ini kita akan menyaksikan drama yang merupakan kisahnya. Kita kan mau Natalan, ini mama bawain baju buat kalian. Mama beli aku baju baru. Mak, mak, coba sini, sini sayang. Punya aku mana? Ini Ma. Sini sayang. Ma, punya aku mana? Coba sini. Kamu lagi ada masalah ya, Teh? Gak apa-apa kalau kamu punya pergumulan, cerita aja sama kakak. Kakak pasti akan mendoakan kamu. Kak, mau pulang? Kok kamu minta pulang? Kenapa? Aku mau pulang. Aku gak suka di sini. Ini bukan panggilanku. Aku mau pulang, Kak. Tere, satu yang mau kakak tekankan sama kamu. Ketika kita sudah berada di tempat ini, itu artinya Tuhan sudah memanggil kita. Tuhan sudah memilih kita sebagai hamba-Nya. Tidak ada alasan untuk kita minta pulang dari sini. Karena ini sudah pasti panggilan Tuhan. Udah, kamu gak usah mikirin masalah kamu. Nanti kita doakan sama-sama ya. Lebih baik sekarang kita istirahat, karena nanti sore kita akan bekerja praktis, oke? Oke, ayo istirahat yuk. Ayo kita praktis hari ini. Ayo. Ini udah semuanya ya? Oke, sekarang kita mau praktis ya. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Oke, sekarang kita akan praktis. Saya akan bagikan tempat kerjanya ya. Perhatikan. Ya, Lisa sama Agnes nanti kerjanya itu merapikan bunga ibu ya. Setelah itu Uli sama Delima nanti sikat got.
Dan nanti Rika nyapu. Dan nanti Tere, nanti kamu babat ya. Bagi yang rumputnya panjang-panjang aja. Nah nanti kamu jangan lupa bawa karung sama arit. Oke, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Saat aku melihat karung ini, maka aku teringat akan perlakuan ibuku yang begitu pahit. Pada saat itu, Ini punya aku loh. Bukan. Karungku. Ini karungku. Kamu bangsin banget sih. Karungku lepas. Cengian lah. Mama. Apa? Ini yang kalian ributkan? Ini. Dasar anak kurang ajar kamu. Biar sekalian kamu masuk dalam karung ini. Puas kamu. Ini punya kamu kan karung ini. Puas kamu masuk aja. Dasar anak kurang ajar kamu. Sini kamu. Mampus. Ampun, Ma. Teman-teman kita kumpul semuanya yuk. Sekarang kita waktunya snack. Ayo cepet. Ayo sini. namun aku harus kuat. 4 bulan sebelum liburan perdana, semua mahasiswa begitu antusias merencanakan hari liburnya. Namun tidak bagi Tere. Aku rindu pulang, rinduku disayang ayah dan ibu. Hai guys. Aku mau ke Jogja dong. Oh, kalau kamu? Oh, Shalom. Mama, aku pulang, Mak. Mak. Pulang mama ini anaknya pulang tapi nggak ada di sangkot. Kesal kali aku sama mamanya. Terus aku dikit gitu kan. apa? Kamu bilang apa barusan? Kamu baru SMA sudah berani melawan. Ini, Mak. Aku udah dapat hasil ujianku, Mak. Dengan nilai segini kamu bangga? Mama capek sekolahkan kamu cuma dapat nilai segini. Tapi, Mak, aku kan gak nyontek, Mak. Dasar kamu gak tahu malu kamu. Duduk kamu. Mak. Lihat saya. Tahu? Aku udah capek sekolahkan kamu, tapi kamu gak sungguh-sungguh belajar. Lihat saya, Tere. Kamu itu hanya jadi batu sandungan dalam keluarga ini. Kamu sadar? Kamu itu adalah batu sandungan dalam keluarga ini. Ayo ikut saya. Dasar anak kurang ajar kamu. Batu sandungan. Sini kamu. Diri. Cepat. Ayo diri. Supaya kamu tahu rasanya. Masuk kamu, Tere. Dasar anak kurang ajar kamu. Duduk. Mama jangan capek kerja. Ampun, sini kamu. Sini.
ketakutan untuk pulang akan liburan dan bertemu dengan ibu, itu selalu ada dalam pikiranku. Merasakan lagi kekerasan itu yang sangat melukai hatiku. Video itu yang terus terbayang dan mengiringi langkah kakiku dari hari ke sehari. Teresia, kamu ya ibu, lewat kamu gak sapa. Selamat siang Bu, maaf Bu. Kamu kenapa? Ada yang bisa saya bantu Bu? Kamu habis nangis ya? Kamu jangan bohong Tere. Enggak Bu. Kamu habis menangis ya? Saya mau pulang Bu. Kenapa kamu mau pulang? Saya mau pulang Bu, saya gak suka di sini Bu, saya mau pulang. Kamu sudah tingkat 3 loh Tere, masa kamu mau pulang? Kamu ada masalah? Ayo ceritakan sama ibu, supaya ibu bisa menolongmu. Ayo cepat, kamu ke rumah aja bareng sama ibu. Tiba saatnya Tere menjalani praktek 1 tahun. Dan di tempat inilah dirinya kembali menerima kabar yang tidak pernah terbayangkan dalam pikirannya dan yang tidak pernah diharapkannya. Hatinya begitu pilu mendengar kabar yang sangat menyakiti hatinya. Halo Tere. Halo Mbak, gimana kabar Mbak? Puji Tuhan, kabar Mbak baik. Kabar Tere gimana? Kabarku baik Mbak, gimana sekarang kerjanya Mbak? Kerjaan Mbak lancar. Tere, ada yang Mbak mau bicarakan. Ya Mbak, kenapa Mbak? Kamu udah dengar berita di rumah? Iya sih Mbak, aku dengar dari cerita itu. Tapi Mbak, jujur aku bingung aku harus ngapain. Karena selama ini juga aku merasa bahwa mama berbeda dengan aku. Jadi aku bingung harus mengapa. Wajar sih kalau mama bersikap demikian. Karena kamu kan bukan anak dari papa. Kenapa Mbak? Maaf, tapi ya mungkin sepertinya kamu harus tahu. Kalau kamu bukanlah anak dari papa yang kamu panggil papa selama ini. Bukan anak papa Mbak. Iya Tere, berharap kamu bisa menerimanya Tere. Mbak harus kerja lagi. Nanti kita lanjutin lagi ya Tere. Oke, Tuhan berkati. Kenapa Tuhan? Kenapa? Sama siapa aku harus tanya? Gak mungkin selama ini dia bukan bapakku, gak mungkin. Ya, halo sayang, gimana sayang? Mas kamu sibuk nggak hari ini? Nggak sibuk, siapa sih yang nggak buat adik? Mas, aku mau cerita sama kamu. Gimana? Apa yang adik mau ceritain sama Mas? Mas, tadi mbakku nelpon. Kata mbak,
ternyata aku bukan anak kandung dari papa. Apa? Ya ampun. Kok? Aduh sayang, ya ampun. Seandainya mama sedekat mau bisa peluk kamu. Jadi sekarang kondisi kamu gimana? Aku nggak baik-baik aja, Mas. Aku butuh Mas. Dek, sebenarnya sebelum kamu telepon Mamas, ada sesuatu yang mau Mas sampein sama kamu. Maaf kalau selama ini Mamas gak bisa sepenuhnya ada buat kamu. Dan Mamas rasa bahwa kayaknya kita udahan aja. Putus, Mas. Ya kurang lebih gitu dek, kita putus. Mama sudah gak bisa lagi sama kamu. Kita kan udah pertemuan di kampus, Mas. Kita juga kan udah didoain sama dosen, jadi gimana dong, Mas? Ya gimana lagi dek, Mama gak bisa paksain rasa ini sama kamu. Puas Tuhan, puas! Kenapa Tuhan? Kenapa baru sekarang? Kenapa Tuhan? Kenapa baru sekarang? Aku tahu kalau dia bukan bapakku. Kenapa Tuhan? Kenapa baru tahu kalau dia ternyata tidak mencintaiku? Kenapa Tuhan? Sakit. Mama nggak beli untukku. Emang dia sama kamu? Emang saya peduli sama kamu? Tere kenapa, Mak? Mama juga nggak tahu loh, Pak. Karena itu nangis di kamar tuh. Ayo kita lihat aja ke kamarnya, Mak. Aku benci. Tere, kamu kenapa, Tere? Tere. Tere, kamu kenapa, Tere? Nak, kamu kenapa? Tere. Kok kamu menyiksa dirimu seperti itu, Nak? Nak. Tere, kamu harus tahu, Nak. Kamu berharga di mata Tuhan. Percayalah, Tere. Jikalau kamu ada sampai sekarang ini, iya, Nak. semua karena kasih Tuhan dalam kehidupanmu. Ingatlah, Tere, kamu telah meresponi panggilan itu. Yesus pun berkata kepada pengikutnya, barang siapa yang mengikut dia akan memikul salib, menyangkal dirinya. Bahkan segala sesuatu harus mereka tinggalkan. Dan kamu harus ingat, Tere, di dalam 2 Timotius 4 dari ayat 7 sampai dengan ayat ke-8, Rasul Paulus mengatakan, apa yang sudah kamu awali dengan baik dan kamu akhiri dengan hal yang baik, kamu akan mendapatkan mahkota kehidupan. Tere, lihat Bapak, Tere. Lihat Bapak, Nak. Lihat Bapak, Tere. Tere, kamu telah berjuang sampai detik ini. Kamu harus ambil komitmen untuk jadi hambanya yang taat dan setia.
maka engkau akan mendapatkan mahkota itu. Berjanji sama Bapak, kamu harus mengambil kopi. Ya, kamu harus menyelesaikan pagi. Tere? Tuhan, Kau telah memanggil dia, Kau memberkati dia, bahkan sampai dia meresponi panggilan itu sampai detik ini. Dia boleh praktek. Kami rindu Engkau Allah terus memberkati dia, menyelesaikan praktek ini, bahkan menjadi hamba-Mu yang taat dan setia. Terima kasih Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayo Tere, kita pulang Ter. Yang penting dalam hidup ini ialah bukan bagaimana engkau memulai sesuatu, tapi bagaimana engkau mengakhiri dengan baik dan setia. Semua orang bisa saja memulai dengan baik, tapi berapakah orang yang mampu mengakhiri perjalanan hidup ini dengan baik dan setia? Ini kisahku, ini sejarah hidupku, ini aku. Fitri Winda Astuti, wanita yang ditolak dunia tapi dicintai Tuhan, begitu rupa. Tapi Li, puji Tuhan, sampai dengan detik ini, di semester ini, aku mengasihi mereka. Dan saat ini, panggilanku semakin diteguhkan dan aku akan setia berjuang untuk melayani Tuhan. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, ini adalah kisah nyata yang diambil dari salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer yang saat ini sedang menyelesaikan studinya di tempat ini. Bulan 8 akan diwisuda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia berjumpa dengan Kristus pribadi yang mengenal hatinya, maka dia memiliki ketetapan hati untuk tetap setia sampai dengan akhir. Sekali lagi Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk anak-anak kita yang sudah melakonkan dari anak kita Fitri. Kalau lengkapnya kami sudah tayangkan di acara Boom malam Senin. Saya lupa tanggalnya, silakan masuk saja ke channel itu dan Bapak Ibu akan menonton kisah yang lengkapnya. Yang pasti anak kita telah dimenangkan karena Kristus Yesus yang menjadi Bapaknya, menjadi pribadi yang selalu bersama dengan dia. Jikalau ada juga malam hari ini, ada di tengah-tengah kita punya kasus yang sama, atau sedang memiliki kepahitan dan sebagainya tentang masa lalu, dengar firman Tuhan malam hari ini akan diberitakan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Yanjung C.B. Jefferson Manafe, Ketua Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Kita siapkan hati kita menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya sembari menaikkan pujian kepada Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku. Kita naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Haus itu aliran sungaimu, tanah gersang. Hati ini yang merindukan engkau berjiwa. Tanah gersang, nanti datangnya hujan, menghidupku jiwaku. Tuhan, dalam penyembahan kita katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Amin. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Hatiku
Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Seperti rusa yang haus, merindukan aliran sungai. Demikian hati ini ya Bapa, merindukan firman-Mu pada malam hari ini. Mari kita angkat jiwa kita. Kita angkat hati kita. Mendengarkan sabda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku bagaikan tanah gersang ya Tuhan, menantikan datangnya hujan. Demikian hati kami semua malam ini, menantikan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa. Kami sangat rindu mendengarkan Engkau berbicara. Terima kasih Bapa. Tubuh jiwa, saya undang semuanya bangkit berdiri. Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatinya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Hatiku Kau tahu. Bawaku lebih dekat padamu Tuhan. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Dan dalam mintanya kekapan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatimu. Kita angkat jiwa hati kita malam ini. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami ya Bapa. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta yang hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Hatiku Kau dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Dan dalam indahnya kekapan kasih-Mu. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau sampai malam hari ini Tuhan masih izinkan kami hidup. Kami bersyukur kalau sampai malam hari ini Tuhan masih perkenankan kami untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai malam hari ini Engkau masih memelihara kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih secara khusus bagi kami, Sivitas Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Kami menaikkan syukur kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Dalam arah itu Tuhan malam hari ini kami sudah menaikkan puji-pujian kami kepada Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau Engkau berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu yang suci ini Tuhan. Sehingga tatkala kami bertemu dengan Engkau oleh firman Tuhan ini, Roh-Mu yang kudus menolong kami mengerti firman-Mu. Bahkan kami siap melakukan dan kami juga siap mengajarkan dengan benar. Oleh sebab itu Bapa di sorga, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua yang ada di ruangan ini. Berkati semua Bapak Ibu kekasih-kekasih kami yang mengikuti secara live streaming. Tuhan lawat, Tuhan berkati mereka juga. Sebagaimana Tuhan akan berkati kami sebentar dalam ruangan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap membaca, merenungkan, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, baik Bapak Ibu. Mari kita membuka bagian firman Tuhan malam hari ini. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan, Bapak Ibu
yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti secara live streaming, silakan mengikuti dalam Alkitab masing-masing, baik dalam HP, tab dan sebagainya. Saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan, 2 Timotius 4 ayat 5 sampai 8. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Baik Bapak Ibu Saudara, dari teks yang sudah kita baca ini kita akan merenungkan di bawah tema berjuang sampai akhir. Berjuang sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang berjuang, ya mungkin semua kita dalam ruangan ini pasti kita sepakat bahwa yang namanya berjuang itu adalah sebuah komitmen. Berjuang itu bicara tentang sebuah usaha, berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi segala sesuatu, baik itu kesukaran, baik itu bahaya, bahkan ada resiko, kita akan berjuang sekeras mungkin menghadapi semuanya itu. Itu yang disebut dengan perjuangan. Dan Bapak Ibu Saudara, yang menarik di sini ialah berjuang sampai akhir. Kalau berjuang kemudian di tengah-tengah itu berhenti, itu bukan perjuangan, itu namanya. Itu namanya penyerahan diri. Atau sampai disitulah aku tidak mampu lagi. Kemudian padahal dia masih punya kekuatan, tapi sampai pada konteks atau pada suatu titik dia berkata bahwa sudah cukup, aku sudah menyerah. Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan memang tema besar kita Bapak Ibu Saudara, itu bicara tentang berjuang dalam panggilan Allah bagi dunia yang sedang gagal. Bapak Ibu Saudara, banyak orang sekarang di dunia ini, banyak orang yang gagal. Kalau Bapak Ibu perhatikan, banyak orang yang ketika mereka memulai mengarungi sesuatu, mereka begitu bersemangat. Tetapi ketika mereka di tengah jalan, mereka berhenti. Kenapa mereka berhenti? Karena mereka merasa, aduh aku sudah tak sanggup lagi. Artinya mereka sudah putus asa, sudah menyerah, sudah mengambil jalan pintas, kemudian tidak bisa buat apa-apa. Kemudian berupaya untuk mengakhiri hidup dengan cara-cara yang kemudian tidak memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, banyak begitu sekarang ini. Mau hamba Tuhan kah? Mau orang-orang yang di luar sana yang belum berjumpa dengan Kristus, kita temui banyak orang seperti itu. Itu yang kita sebut dengan gagal atau dunia yang gagal. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan melihat tentang berjuang sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang berjuang sampai akhir ini sebenarnya berbicara tentang sebuah komitmen. Ada sebuah komitmen, ada sebuah tekad, tetapi persoalannya dalam perjalanan waktu diperhadapkan dengan berbagai situasi, kadang-kadang komitmen kita itu sudah mulai melempem, sudah mulai memudar, kemudian sudah tidak lagi bersemangat lagi. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan persoalan demikian. Ada yang berhadapan dengan sakit, ada yang berhadapan dengan PHK, ada yang berhadapan dengan istri yang buat persoalan, ada berhadapan dengan suami yang buat persoalan, kemudian semuanya akhirnya menyerah, tidak mau berjuang lagi. Ngapain saya berjuang? Kok nggak ada tanda-tanda perubahan? Stop, enough, selesai. Bapak Ibu Saudara, ada yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang perjuangan sampai akhir itu, pasti kalau Bapak Ibu baca atau buka mau cari sesuatu, saya mencoba mencari tahu apa cerita apa sih bicara tentang perjuangan sampai akhir itu. Saya bertemu dengan semua, kalau kita buka di Google segala macam searching, pasti hanya bertemu dengan orang selalu menuju kepada ikan salmon. Ada yang tahu ikan salmon di sini? Ada yang pernah makan daging ikan salmon? Saya sampai hari ini jujur belum pernah makan. Karena konon ceritanya itu mahal. Lemak RW itu. B1, B2 jadilah. Murah meriah, maknyos. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi yang menarik dari ikan salmon ini saya melihat ikan ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Dan saya sampaikan singkat saja. Ikan salmon ini yang menarik ialah ini biasanya
kalau kita perhatikan di artikel itu bicara bahwa dia hidup di daerah dingin, di samudra Pasifik yang dingin. Tetapi yang menarik, ketika ikan-ikan ini, ketika mereka khususnya yang betina itu, kemudian dia sudah mau bertelur, dia harus mencari sungai. Kemudian dia akan di sungai itu, dia akan mencari hulu dari sungai itu. Permulaan dari mata air itu. Dan biasanya ikan-ikan salmon ini, mereka punya penciuman yang begitu tajam. Jadi mereka bisa cium dulu waktu mereka ditetaskan itu di mana. Jadi pada waktu mereka sudah mau bertelur, mereka akan cari tempat itu. Dan ketika mereka mencari itu, dari laut kemudian mereka ke sungai, kemudian di sungai itu mereka akan berusaha untuk sampai pada hulu dari sungai itu. Dan kemudian di situ, maka ikan-ikan ini akan bertelur, dan setelah bertelur, induk ikan ini akan mati. Dan setelah dia mati, telur itu menetas, itulah cikal bakal dari ikan-ikan salmon berikut. Dan kemudian mereka akan kembali ke laut. Bapak Ibu Saudara, yang paling menarik begini, pada waktu ikan ini mau bertelur, maka dia akan berusaha untuk ke sungai atau ke tempat di mana pada waktu itu dia bertelur, pada waktu dia ditetaskan. Dan mereka punya penciuman, istilahnya itu geomagnetik, artinya dia punya penciuman. Jadi ketika mereka mencium, mereka berusaha untuk menuju ke sungai. Dan Bapak Ibu tahu, ketika itu dari hulu itu kan airnya deras. Jadi biasanya air deras misalnya seperti air terjun sedikit, kemudian turun begini, kemudian rata lagi. Jadi bagaimana mereka melawan arus itu, kemudian sampai ke titik ini, kemudian bertelur di situ. Dan yang menarik, mereka sudah berjuang, ketika itu ikan itu sudah berjuang, bahkan sampai di hulu itu, sampai di mana pada waktu itu bertelur itu ditetaskan, sudah sampai di situ, sudah ditunggu beruang sama burung elang. Dari itu Bapak Ibu kalau saya perhatikan di videonya itu, pada waktu mereka mau, ikan itu kan bisa melompat, mereka akan berjuang untuk melompat, tapi begitu melompat, beruang itu sudah tinggal tangkap aja makan. Dan mereka itu yang disebut dengan bagaimana caranya mereka harus gesit supaya menghindari. Itulah perjuangan ikan salmon. Yang paling tragis, mereka sudah berjuang, sampai di hulu itu, kemudian setelah bertelur, karena kecapean setelah mengeluarkan semua telur itu, kemudian mati. Dan saya bilang, wah, ini perjuangan yang sesungguhnya. Sampai pada titik darat penghabisan. Yang penting dia bisa mengeluarkan telurnya semua, dan telur itu dibiarkan saja begitu, karena telur itu akan menetas sendirinya. Karena dari air itu dan kemudian ada suhu dingin dan sebagainya. Dan Bapak Ibu Saudara, ikan salmon ini menarik sekali. Itulah bicara tentang perjuangan. Bicara tentang perjuangan. Memang begitulah perjuangan. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang perjuangan, saya masuk kepada teks kita ini. Salah satu tokoh yang luar biasa itu, yang kita akan pelajari malam hari ini, itu Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus ini, sebelum dia bertobat, kalau kita perhatikan riwayat hidupnya, dia seorang penjahat, tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan dalam peristiwa di Damsyik, Tuhan ubahkan dia, kemudian Tuhan menyuruh dia atau memberikan perintah atau panggilan bagi dia untuk pergi menyelamatkan bangsa-bangsa yang belum diselamatkan oleh Tuhan. Ketika dia meresponi itu, dia mendapat panggilan itu. Pada waktu dia mendapat panggilan itu, hidup Paulus itu bukan enak-enak setelah itu. Dia mengalami berbagai macam persoalan. Dan dari situ dia mulai melakukan perjuangan. Bapak Saudara, Paulus itu berjuang. Dia ketika pergi pelayanan di satu tempat, ketika dia ada di satu tempat ketika pelayanan, ada orang di situ yang diselamatkan, tetapi ada orang juga, orang Yahudi yang tidak suka. Orang Yahudi itu menghasut orang-orang itu supaya bagaimana Paulus ini dibunuh, bagaimana Paulus ini diusir. Bahkan ketika Paulus itu dari satu tempat, taruhlah, misalnya di Tanjung Enim, dia sudah pelayanan di sini, ada orang-orang jemaat Tanjung Enim dihasut kemudian berupaya untuk memusnahkan dia atau menyuruh dia pergi, dia pindah ke Muara Enim. Ketika dia pindah ke Muara Enim, orang-orang yang gak suka di Tanjung Enim mengikuti dia ke Muara Enim. Kemana saja dia pergi, selalu ada orang yang pergi menghasut, yang tidak suka itu, pergi kemudian berupaya untuk membuat Paulus tidak leluasa untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu pergumulan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, tetapi yang menarik, Paulus dia tetap pada panggilannya. Dia tetap pada panggilan Tuhan baginya, itu ialah memberitakan Injil, karena banyak orang butuhkan Injil. Dia tetap kerjakan itu. Ada tantangan, ada pergumulan, tetapi dia jalan terus. Bapak Ibu Saudara, itu yang disebut dengan perjuangan. Bapak Ibu, kalau orang itu tidak berjuang, kalau nggak ada pergumulan, biasanya orang kalau nggak ada pergumulan itu nggak ada perjuangan.
Justru ketika diberikan tantangan, disitulah baru kita mulai melihat bagaimana caranya kita mensikapi tantangan, menghadapi tantangan itu. Disitulah butuh perjuangan. Kadang-kadang kalau kita jalan bertemu dengan sesuatu, kemudian ketika bertemu dengan sesuatu itu, kemudian kita bilang begini, wah nggak bisa kemana-mana lagi, ya sudah pasrah sempurna. Kemudian mulai bernyanyi, aku berserah. Tiba-tiba anjing gonggong, woi. Begitu anjing gonggong, dia tidak berserah, dia bisa lompat itu pagar yang begitu tinggi itu. Kenapa? Karena ada ketakutan. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang ketika kita berserah, ada sesuatu yang mengejutkan kita. Akhirnya kita bangkit lagi. Dan itulah firman Tuhan. Dan malam hari ini kita akan melihat, kadang-kadang kita dalam posisi seperti itu. Ketika dalam posisi seperti itu, maka ada firman Tuhan yang mendorong kita. Dan Bapak Ibu Saudara, saya singkat saja malam hari ini. Rasul Paulus, dia bilang begini. Dia bilang kepada anak rohaninya Timotius, Timo, Tius, nah itulah, yang keren lah Pak Pendeta. Yang keren itu panggil Timo, Timo, aku ini sudah selesai. Darahku sudah mulai tercurah. Darahku aku sudah persembahkan. Itu kata Paulus kepada Timotius. Aku sudah mau selesai. Aku sudah mengakhiri pertandinganku ini dengan baik. Aku memelihara iman sampai selesai. Aku sebentar lagi akan menerima mahkota. Tetapi ketika Paulus menyampaikan itu kepada Timotius, Timo bilang begini, aku sebentar lagi menyelesaikan. Aku mau juga kamu menyelesaikan juga. Aku mau juga kalau aku berjuang sampai pada titik ini, aku mau juga engkau juga berjuang seperti aku. Tetapi Paulus tidak hanya ngomong begitu, aku mau selesai ini. Tidak. Tetapi Paulus sudah memberikan minimal ada 3 hal yang harus dilakukan oleh Timotius. Supaya dia juga bisa berjuang dan dia bisa juga mengakhiri pertandingan itu. Dan dia juga bisa menerima mahkota. Dan malam hari ini kita akan pelajari. Kita hanya lihat, saya fokus saja di ayat yang ke-5. Ada 3 hal. Yang pertama, Paulus bilang kepada Timotius bilang begini, kalau engkau mau melayani, memberitakan Injil, menegur dan sebagainya, yang pertama yang tidak boleh dilupakan oleh engkau ketika engkau sedang dalam perjuangan. Paulus bilang sama Timotius, kuasailah dirimu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ibaratnya sebagai prajurit kita ada di medan pertempuran, atau kita sebagai seorang atlet, kemudian kita ada di dalam suatu gelanggang pertandingan dan kita akan berlomba, di situ butuh perjuangan. Paulus bilang begini, kalau engkau prajurit, engkau mau berperang, engkau mau bertempur, maka yang harus engkau kuasai, yang harus engkau lakukan pertama ialah menguasai diri dulu. Bisa menguasai diri. Bapak Ibu Saudara, banyak orang itu, kenapa mereka kemudian menyerah? Karena mereka tidak bisa menguasai dirinya. Begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita itu ibaratnya kita sedang bertanding, kan pasti banyak hal yang bisa menggoda kita kan? Ya toh? Beberapa hari ini dalam ibadah ini Bapak Ibu, semua Bapak Ibu staf dosen di sini mencoba mempersiapkan firman Tuhan dengan luar biasa. Mereka menggali dengan luar biasa, menyampaikan intisari dari firman Tuhan itu kepada semua mahasiswa. Rata-rata semua berbicara mau menunjukkan bagaimana seorang atlet yang sedang bertanding, bagaimana harusnya mereka mengikuti aturan dan sebagainya. Saya bilang begini, malam ini saya mau bilang begini, oke, aturan ada. Ya, aturan ada, godaan ada. Aturan ada, harus bertanding seperti ini, oke ada. Tetapi saya mau sampaikan juga, itu semua aturan itu ada. Tetapi yang paling penting ialah bagaimana engkau menguasai dirimu, supaya engkau bisa mengikuti aturan itu, kemudian engkau berlomba dan engkau mencapai garis finish. Maka yang pertama itu ialah harus menguasai diri. Bapak Ibu, kalau sakit asam urat, boleh nggak makan saksang? Boleh ya, sedikit. Ya. Boleh makan dikit katanya. Sedikit, lama-lama besok pagi nggak bisa jalan. Ya Bapak Ibu Saudara, artinya begini, yang mengetahui diri kita, kalau kita bisa menguasai diri kita, pasti kita tidak akan bertingkah laku sembrono. Sudah tahu darah tinggi, makan terus. Sudah tahu bahwa kalau makan ini, maka konsekuensinya begini. Ya kalau nggak bisa menguasai diri, ya makan saja. Setelah itu nggak bisa jalan. Kalau jalan pun juga hanya pakai satu kaki. Kemudian ditanya, kenapa Pak? Biasa, kambuh. Setelah itu minum obat, habis sembuh, makan lagi.
Ya toh, biasa baik. Ada jamunya, ada obatnya. Maksudnya saya sedang berbicara tentang diri saya. Ya, tapi semenjak peristiwa itu sampai hari ini saya sampai hari ini bebas dari yang kakinya pincang-pincang itu, enggak lagi. Karena untuk sementara putus hubungan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan menguasai diri itu Bapak Ibu Saudara, itu mencakup bagaimana kita bisa menguasai emosi kita. Ini paling penting, bisa menjaga emosi kita. Bapak Ibu bayangkan kalau kita punya emosi ini marah-marah, kemudian kita lomba lari, ayo lomba lari, kemudian ada di sebelah kita ini lari, kemudian begitu kita lari, kemudian dia sikut kita, apa yang terjadi? Saya pikir pasti itu tidak akan terjadi lari terus itu. Pasti yang pergi dia lari, kemudian dia hajar, kemudian yang terjadi pertempuran lah di situ. Pasti berantem. Kenapa? Karena dia tidak bisa menguasai emosi. Memang itu hal sepele, tapi kadang-kadang nggak jalan seperti itu. Karena nggak bisa mengontrol. Begitu kita sudah pukul orang, baru kita bilang begini, minta maaf, saya tadi itu ini marah. Enak aja kau bilang marah, udah tonjok orang baru bilang minta maaf. Saya orangnya emosian. Ya ampun. Sudah tempeleng istri baru bilang, maaf mak, aku emosian. Kemudian istri bilang, kalau begitu mulai besok aku tempeleng kau. Habis tempeleng baru ku balas, maaf pak, aku juga emosian. Boleh tidak? Puasa tidak? Kita harus mengontrol. Itu hal sepele Bapak Ibu Saudara. Tapi sekarang begini, kita sedang bertanding ini. Orang sedang melihat kita. Bapak Ibu, yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita. Kalau orang itu bisa melihat kita bahwa kita bisa mengontrol, itu menjadi kesaksian enggak? Jadi kesaksian. Tapi kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, itu jadi batu sandungan bagi orang lain. Sehingga kalau orang itu mau mencapai garis akhir, belajar dari Paulus, aku memelihara iman sampai finish. Bapak Ibu, banyak orang yang kemudian ketika dalam perjalanan meninggalkan imannya, meninggalkan Kristus karena banyak hal, karena materi, karena banyak hal lah. Kita perhatikan. Kenapa bisa terjadi? Karena dia tidak bisa memanage atau mengontrol emosi atau mengontrol dirinya. Bapak Ibu, saya mau bilang begini, menguasai diri itu mencakup 3 hal. Yang pertama, menguasai pikiran. Yang kedua, menguasai mulut. Yang ketiga, menguasai mata. Ya. Mata mempengaruhi pikiran. Pikiran mempengaruhi mulut. Apa yang dilihat oleh mata mempengaruhi apa yang dipikirkan. Ketika dipikirkan kemudian tidak bisa kontrol, mulut berbicara. Kalau ini tiga ini tidak bisa dikuasai dengan baik, maka yang terjadi pasti kita akan mengalami persoalan dan itu akan merintangi perjalanan kita untuk sampai kepada finish atau garis akhir. Maka penting menguasai diri. Bapak Ibu Saudara, saya membaca kalau bicara tentang menguasai diri ini, Bapak Ibu perhatikan, tadi malam ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang memberikan ilustrasi di sini. Sampai masih ada di jejak-jejaknya di sini. Ya. Dia memberikan ilustrasi tentang Coca-Cola kan? Ada 2 Coca-Cola. Yang satu harusnya dua-duanya itu digoncang, Coca-Cola ada 2. Dua-duanya digoncang, ya. Begitu selesai digoncang, yang satu dibuka. Yang satu begitu selesai digoncang, misalnya ini digoncang, begitu selesai dia langsung buka kan? Begitu dibuka otomatis pasti dia akan keluar. Tapi coba dibiarkan dulu. Yang satu ketika dia tidak bermanes, begitu dibuka langsung muncrat. Tapi kalau yang satu ditunggu lama-lama dulu baru dibuka, pasti akan terjadi persoalan. Persoalannya yang ini pasti dia akan berespon, yang ini pasti dia akan tenang dulu, mikir dulu. Itu yang saya mau katakan. Orang ini sudah bisa memanage. Kalau lagi emosi, kemudian kalau dia lagi dalam situasi emosi, ya wajar saja kalau dia mengeluarkan kata-kata yang kotor. Mengeluarkan kata-kata yang tidak jadi berkat. Iya, karena dia belum memanage. Makanya orang bilang begini, kalau lagi emosi jangan buat keputusan. Betul ya? Kalau lagi emosi jangan buat keputusan. Suami-suami lagi bertengkar kemudian cerai. Dia lagi emosi. Tunggu dulu, tenang dulu. Baru tanya, mau cerai? Enggak. Pasti enggak. Karena sudah tenang.
Tapi kalau lagi emosi, kalau dia tidak bisa mengontrol, itu yang terjadi. Makanya banyak keluarga berantakan karena mengambil keputusan pada waktu. Dan saya mau bilang, kalau orang tidak bisa menguasai, maka pasti keluarga itu akan berantakan. Tidak sampai kemudian maut yang memisahkan. Tapi yang memisahkan ialah perceraian. Perceraian kenapa? Karena di antara dua belah pihak ada yang tidak bisa menguasai. Bapak Ibu, itu bicara tentang penguasaan diri. Minta maaf singkat-singkat saja. Yang kedua ada istilah sabarlah menderita. Yang pertama, kalau kita mau supaya kita berjuang itu dan kita bisa berjuang dengan baik, kita bisa mencapai garis akhir, yang pertama kita harus menguasai diri. Yang kedua, sabar. Ada di sini nama sabar, belum tentu sabar. Sabarlah menderita. Ya, Bapak Ibu, kalau bicara tentang sabarlah ini sebuah perintah. Ini sebuah perintah. Perintah untuk apa? Perintah untuk sabar. Paulus bilang kepada Timotius, harus sabar, engkau itu masih muda. Kamu itu gembala muda. Jemaat Efesus ini besar. Di sini ada banyak-banyak orang juga yang sudah dari segi umur itu, kemudian punya pengalaman banyak. Kamu sebagai seorang yang muda tuh sabar. Memberitakan Injil juga sabar. Biasanya masih muda kalau memberitakan Injil, pasti ada banyak yang komen sana, komen sini. Sabar. Artinya begini, supaya kamu bisa menyelesaikan tanggung jawab pelayanan itu dengan baik, maka kamu harus sabar. Ibu, bicara tentang sabar itu bicara tentang bertahan. Bertahan untuk apa? Bertahan untuk menghadapi segala sesuatu. Misalnya, kalau kita sedang berlomba atau kita sedang melakukan sesuatu, dikatakan sabar itu, artinya sabar itu bicara tentang bertahan. Pada waktu bertahan itu menderita enggak? Menderita juga. Kalau kita diomongkan, dikata-katain, kamu tuh begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu tuh kok begini, begini, begini. Kalau kita tidak bisa sabar, maka kita tidak bisa melanjutkan perjalanan itu. Kenapa? Kita sudah harus memanage pikiran kita. Bapak Ibu, kalau kita sedang mengarungi sesuatu, kita harus siap berhadapan dengan komentar-komentar orang. Anak baru kemarin, wah kamu baru lahir. Wah, kamu tuh begini. Ya biasa, sudah manage, harus sabar. Sabar itu bukan berarti pasrah. Sabar itu sudah harus mengatur pemikiran kita bahwa nanti ada orang berkata demikian. Jadi kalau orang itu berkata kepada saya seperti itu, saya sudah menyiapkan hati saya. Saya sudah menyiapkan bahwa oke, menderita enggak? Menderita, dikata-katain, direndahkan, diremehkan. Yes. Tetapi saya sudah membuat apa istilahnya itu? Sudah menyiapkan diri saya. Saya sudah menyiapkan, dan kalau itu terjadi bagi saya, itulah yang dimaksud dengan sabar. Bapak Ibu Saudara. Dan kalau orang yang sabar itu, maka dialah yang akan mencapai garis. Banyak orang yang enggak sabaran. Banyak orang yang ingin sesuatu itu instan, enggak sabaran. Mau pelayanan kalau boleh 2 minggu, begitu pergi pelayanan semua bertobat. Ya itu mujizat sih. Enggak apa-apa. Tapi kalau enggak terjadi, mau apa? Itu bukan kita, bukan domain kita. Itu Tuhan. Tapi Tuhan sedang memperhatikan kita tentang kesabaran. Bapak Ibu Saudara, belajar sabar itu penting. Itu karakter Kristus. Kristus itu sabar. Dia diapain saja, dicaci, dihina, segala macam, sabar dia. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau orang mau berjuang itu, dia sudah harus mempersiapkan pikirannya. Dia sudah harus menjaga pikirannya. Kalau terjemahan NIV dikatakan sabar itu dikatakan begini, jagalah supaya kepalamu tetap dingin. Artinya apa namanya itu? Kadang-kadang kepala kita panas. Kalau sudah panas pasti tidak sabar. Tetapi maunya supaya kepala kita itu dingin, dijaga bagaimana caranya. Itu disebut dengan bagaimana supaya kita memanage pemikiran kita ini. Supaya jangan panas. Kalau sudah panas itu maka pasti yang keluar enggak sabaran lagi. Kita harus memanage. Berjaga-jagalah. Oh iya ya, saya harus berjaga kalau saya sedang berjalan, kalau saya sedang melakukan sesuatu harus berjaga-jaga. Kenapa? Bisa jadi ada sesuatu yang pasti akan datang kepada kita. Kalau kita tidak bisa menjaga diri dengan baik, tidak bisa sabar, maka pasti akan persoalan baru akan muncul. Sehingga Bapak Ibu Saudara, yang menarik itu sabar. Suatu kali ada seorang pemuda, dia seorang yang gak sabaran. Kemudian dia dengar firman Tuhan. Dia dengar firman Tuhan bahwa kalau kita mau jadi pemuda yang baik, kemudian kita bisa sukses dalam bekerja, kemudian hidup kita jadi berkat, maka kita harus menjadi pribadi yang sabar. Pribadi yang sabar, termasuk pun ketika diizinkan menderita harus sabar. Kemudian dia datang ke pendeta.
Pak Pendeta, tolong doakan dulu saya. Terus Pak Pendeta bilang, doakan apa? Doakan supaya saya sabar. Kemudian pendeta bilang gini, oke, saya doakan kamu. Tapi kamu harus ikutin aturan main saya. Pendeta itu bilang kepada pemuda, oke, kalau begitu yang pertama aturannya mari kita berlutut. Maka mereka berdua berlutut. Kemudian yang kedua, ketika saya berdoa tidak boleh protes. Kalau saya ngomong apa nggak boleh protes. Siap? Siap. Kemudian berlututlah pendeta sama pemuda ini. Kemudian sang pendeta ini mulai berdoa. Pendeta itu mulai berkata kepada Tuhan, bilang begini, Tuhan, kirimkanlah dalam hidup pemuda ini kesukaran, kesulitan di pagi hari. Jadi pendeta itu bilang begini, Tuhan, berikanlah atau kirimkanlah kesukaran atau kesulitan bagi pemuda ini di pagi hari. Kemudian ini pemuda ini sudah mulai mau protes ini, sudah nggak sabaran ini. Suruh doa supaya sabar, tapi disuruh kirim kesulitan. Kemudian pendeta ini berdoa lagi dengan lebih kuat lagi. Tuhan, kirimkanlah kepada pemuda ini penderitaan pada waktu siang hari. Ya ampun. Pemuda ini kemudian melihat kepada pendeta ini. Wah, ini enggak benar ini. Enggak benar ini. Kemudian pendeta itu mulai berdoa. Tuhan, kirimkanlah, stop. Kemudian dibilang sama pendeta, stop. Tidak usah lanjutkan, karena saya tahu pasti penderitaan pada waktu malam. Sudah pagi, sudah siang, ini malam lagi. Tapi Pak Pendeta bilang begitu, kok kamu tahu? Iya, karena sudah pagi, siang pasti malam. Kemudian Pak Pendeta bilang begini, kamu sudah melanggar aturan yang kita buat. Kamu tidak sabar pada waktu saya berdoa kepada Tuhan. Kemudian Pak Pendeta bilang begini, Pak Pendeta, kamu tahu nggak? Kamu minta sabar toh? Kapan kamu belajar sabar? Saya tanya kepada Bapak Ibu, kapan Bapak Ibu belajar sabar? Jawablah. Kapan kita belajar sabar? Pada waktu Tuhan izinkan ada kesukaran atau kesulitan dalam hidup kita. Kapan kita sabar? Coba. Kalau kita santai biasa-biasa saja nggak ada masalah, sabar enggak? Sabar. Iya kan? Sabar ya? Iya, semua bisa sabar. Tapi kemudian ada orang datang kemudian menunjuk-nunjuk. Kamu begini-begini. Bisa sabar? Justru pada waktu orang datang kemudian orang bilang tunjuk kamu. Justru disitulah kita dilatih untuk sabar. Jadi pemuda ini bilang apa? Iya ya. Kalau begitu boleh dilanjutkan. Sudah ampun. Ini pemuda bilang jangan lagi. Kalau begitu stop, pulang. Saya tidak akan doakan kamu lagi. Saudara, hal ini sepele saja. Tapi orang selalu berpikir orang sabar itu kapan sih sabar? Ya kalau sabar itu nggak pernah diolok, nggak pernah dihina, nggak pernah dicemooh. Yang nggak pernah sabar-sabar. Belajar sabar itu dari Pak Rustam Segian ya. Saya melihat hambanya ini, diolok pun dia santai aja. Tapi ada jurus pemungkasnya itu yang mematikan. Tetapi saya perhatikan ada orang-orang itu bisa. Saya ini salah satu kelemahan saya itulah marah. Jadi karena gara saya ini suka marah, maka saya juga minim sekali untuk mengolok orang. Karena saya tahu kalau orang itu ngolok saya, kemudian saya marah, wah nggak jadi berkat. Jadi mendingan saya memilih untuk nggak memulai. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu yang saya lakukan. Tapi akhirnya orang-orang kayak saya begini, ini nantinya jadi barang langka. Kenapa? Karena orang pasti nggak mau ngolok sama orang kayak begini. Karena yang begitu dia ngolok sama saya, langsung muka berubah. Mata melotot. Kemudian orang nggak jadi ketawa. Yang ada kemudian bikin muka jadi seram. Bapak Ibu Saudara, itu sangat-sangat sederhana. Tapi saya mau bilang, kalau kita mau mencapai garis finish, sabar itu penting. Ya, mau sabar ya? Semua mau sabar nggak nih? Berarti siap-siap bertemu dengan kesulitan. Amin.
Yang terakhir. Yang terakhir itu ada istilah. Paulus bilang kepada Timotius bilang gini, Timotius, kamu harus kuasai diri. Timotius, kamu harus sabar ketika ada dalam penderitaan. Yang berikut, Timotius, kamu harus lakukan tugas pemberitaan Injil dan tunaikan kewajiban pelayananmu. Dan Bapak Ibu Saudara, lakukan itu, kemudian tunaikan itu Paulus mau bilang sama Timotius, kamu bisa lakukan, kamu bisa tunaikan itu apabila kamu tekun di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa kemudian bisa berjuang, kemudian kita bisa berjuang sampai akhir, kita mengakhiri perjuangan itu dengan akhir dan mencapai garis finish, mendapat mahkota yang Tuhan berikan bagi kita. Enggak ada kata lain, tekun. Kalau Bapak Ibu masing-masing kita punya profesi ya. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, maka perjuangan saya ialah bagaimana saya punya panggilan memberitakan Injil, maka tanggung jawab saya laksanakan itu dengan baik, kemudian tunaikan itu artinya tuntaskan tanggung jawab itu sampai selesai. Kalau buat sesuatu itu sampai selesai, tidak boleh tanggung-tanggung sampai selesai. Karena begini Bapak Ibu Saudara, karena begitu selesai kita juga selesai di dunia ini. Jadi kalau buat apa-apa itu kata firman Tuhan ini, kalau buat apa-apa itu tidak boleh tanggung, harus sampai selesai. Karena ketika kita selesaikan itu, bisa jadi kita juga selesai di dunia ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang lakukan, tunaikan, dibutuhkan ketekunan. Kalau orang itu tekun, maka pasti dia yang akan mencapai garis finish dengan baik. Bapak Ibu Saudara, kalau orang nggak tekun itu, lawan dari tekun itu asal-asalan. Harusnya dikerjakan ini nggak dikerjakan, yang lain disibuk kerjakan yang lain-lain, sementara yang harus dikerjakan, dia nggak kerjakan. Padahal tanggung jawab dia di sini, dia sibuk semua yang lain-lain itu. Akhirnya nggak fokus. Tapi kalau dia tekun, dia tahu inilah tanggung jawab dia, inilah panggilan Tuhan, dia kerjakan. Kemudian dia bilang inilah kewajiban yang saya lakukan, saya tunaikan. Ketika dia kerjakan itu, maka dia akan menyelesaikan. Dan ketika dia menyelesaikan itu namanya dengan finishing well, bukan finishing well. Ibu Saudara, itu yang terjadi. Dan kalau kita perhatikan, ini yang kita lakukan. Saya pikir tema ini bisa terjawab. Berjuang sampai akhir. Kita tidak akan pernah menyerah di tengah jalan, tapi kita akan capai garis finish dengan baik. Apabila kita bisa menguasai diri, apabila kita bisa sabar dalam penderitaan, apabila kita tekun melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita dalam situasi, kondisi apapun, kita tahu itu tanggung jawab, kita kerjakan sampai selesai. Maka ketika selesai itu disebut dengan berjuang sampai akhir. Dan Bapak Ibu Saudara, akhir itu bicara tentang akhir hayat kita, mati. Akhir itu bicara tentang apa? Tujuan. Semua kita punya tujuan. Ketika kita sampai kepada tujuan, itu yang disebut dengan perjuangan sampai akhir. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu kata yang terakhir saya mau bilang sama kita. Garis akhir pertandingan iman kita itu adalah akhir hidup kita. Jadi garis akhir pertandingan iman kita itu akhir hidup kita. Pertanyaan saya, ada enggak di ruangan ini yang tahu kapan dia mengakhiri hidupnya? Enggak ada. Berarti kita sedang berjuang dan kita enggak tahu. Berarti ketika kita sedang berjuang nih, maka kita berjuang sampai akhir, sampai tujuan yang Tuhan berikan bagi kita itu terwujud, sampai akhirnya akhir hidup kita di dunia ini. Maka Bapak Ibu, berjuanglah untuk bisa menguasai diri. Berjuanglah untuk menjadi pribadi yang sabar, berjuanglah untuk menjadi pribadi yang tekun dalam mengerjakan sesuatu. Maka pasti kita akan mengakhiri pertandingan kita di dunia ini dengan baik. Nama kita terdaftar di surga, mahkota kemuliaan Tuhan berikan bagi kita. Mari kita menutup ini. Saya mengajak kita untuk menyanyi sebuah lagu. Mari kita bangkit berdiri. Mengikut Yesus keputusanku ya. Mari kita bangkit berdiri. Setelah ini saya akan tutup dalam doa. Yesus keputusan, mengikut Yesus
keputusanku. Yesus, keputusanku ku tak ingkar. Sekali lagi, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapa di sorga, bagaimana pujian yang baru kami naikkan di hadapan kami, mau mengikuti Engkau dan kami tidak mau ingkar dalam mengikuti Engkau. Ada tantangan, ada pergumulan, kami nggak mau menyerah, kami nggak mau berputus asa, kami nggak mau berhenti mengikuti Engkau. Tapi kami akan terus berjuang, kami akan terus maju, kami terus akan mengikut Engkau Tuhan sampai akhir hayat hidup kami. Tuhan tolong kami, supaya kami masih berjuang untuk dapat menguasai diri, mampukan kami. Tolong kami supaya kami bisa menguasai diri kami. Tolong kami supaya kami juga menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Tolonglah kami juga menjadi pribadi-pribadi yang tekun, menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya hidup kami bersesuaian dengan firman Tuhan. Izinkanlah kami semua menikmati mahkota kemuliaan yang Engkau siapkan bagi kami semua. Kami mengakhiri pertandingan kami di dunia ini, memelihara iman sampai Engkau menjemput kami menghadap Engkau, menikmati sorga yang Engkau siapkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, Bapak Ibu, malam hari ini tentunya dalam malam keakraban ini kami ingin menyatakan syukur kami oleh karena Tuhan membawa sejumlah 39 hamba-hamba Tuhan yang baru yang masuk menikmati pembentukan di STTE. Untuk itu saya akan memperkenalkan bagi semua Bapak Ibu. Saya akan panggil mereka satu persatu, nanti mereka akan maju ke depan ini. Setelah itu saya juga akan memperkenalkan Bapak Ibu kepada sejumlah mahasiswa baru yang Tuhan bawa ke tempat ini. Baik, yang pertama Agung Saguntung. Silakan Agung. Ini dari Mentawai, suku Mentawai dari gereja GKPM. Selanjutnya Armanda Ariston Siaputra dari HKBP, suku Batak. Selanjutnya Arsenius Michael dari GKPM Mentawai. Selanjutnya Citra Juli Haryanti Laia dari BNKP, suku Nias. Silakan buka masker supaya bisa dilihat ya. Inilah. Biasanya kalau baru-baru ini imut-imut Pak. Kemudian Daniel Kurniawan dari GPIB, suku Jawa. Dari Lampung ya. Ini dari Lampung. Kemudian Daniel Siahaan dari GMI, suku Batak. Kemudian Devaldo Triawan Lase dari BNKP, suku Nias. Kemudian Diki Raffles Siagian dari GKPA, suku Batak. Kemudian Eka Putri Ayu Harefa dari BNKP Nias. Kemudian Ezra Sumaraning Tias dari GKI, suku Jawa. Ini datangnya dari Palu ya. Dari mana nih? Poso. Gorontalo. Kemudian Febri Kristiani Halawa dari Gereja BNKP suku Nias.
Hadi Tama Siregar, GKPA, suku Batak. Ishak Alfred Lumban Tobing, HKBP, suku Batak. Oh, ini yang paling keren ini. James Andronicus Theodorus Fau, dari GMI, suku Nias. Kemudian Yohanes Riyadi S, dari GMII, suku Batak. Jonathan Lielmuel, dari GBI, suku Batak. Juliani Boru Tambatua, dari GMI, suku Batak. Keziana Gea, dari GPIN, suku Nias. Ya, tepuk tangan dong. Laras Vira Yuniat Sega, dari BNKP, suku Nias. Martin Marbun, dari GKPA, suku Batak. Nanti kamu harus jumpai dulu Bapak Dedi Marbun ya di sana ya. Meliana Rihi, Gemit, suku Timor. Mesak Karunia, GBI, suku Jawa, dari Batu Raja, Kingston. Natania Carin Manafe, GPIN, suku Rote. Ini anaknya Pak Fecar. GPIN. Niken Alfianti, GKJ, suku Jawa. Nicholas Nopem Bangun, dari GKPA, suku Batak. Noveriani Lase, asal gereja BNKP, suku Nias. Novita Listiani Boru Sitinjak, asal gereja GMI, suku Batak. Priscilla, GMI, suku Nias. Roma Yuliani, GPIN. Ros Hayati Sababalat, GKPM, suku Mentawai. Tasmira Lase, GKY Nias, suku Nias. Selpina Suciliani Beverly Manuain, dari GMI, suku Rote. Seprijal Sakirigi, GKPM, Mentawai. Pestian Dita Stefani, GKJ, suku Jawa. Watson Cecily, Gemit, suku Rote. Wisna Sri Zaluku, BNKP, suku Nias. Yeni Novita Mendrova, asal gereja GBI, suku Nias. Yongki Taplo, Gidi, Papua. Nah, Nyong Papua, cepat Nyong Papua. Kemudian Yunus Setiawan, GKSBS, suku Jawa. Yang terakhir Agustinus Saboklo, belum datang. Ya, Bapak Ibu, inilah mahasiswa baru kita yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ini yang Tuhan berikan. Nah, sekarang kalian perhatikan, saya akan perkenalkan ya. Saya mulai dari belakang. Ada Bapak Sianipar dan Ibu. Bisakah lambaikan tangan atau berdiri boleh? Ya.
beliau jemaat dan ibu itu guru bahasa Inggris. Hati-hati kalian ya. Salah-salah kau jawab habis kau. Kemudian yang berikut ada Pak Roni dan Ibu. Boleh Pak Roni dari GMI Navirision Muara Enim. Beliau juga mengasihi kalian nanti di sini ya. Kemudian ada Bapak Agus Ayal dan Ibu. Ini orang yang mengasihi kita juga di sini. Majelis GPIN Bukit Asam. Dan yang punya tambang kayaknya ya. Yang berikut. Maaf nih, siapa lagi nih? Bapak Samuel Lubis. Boleh Bapak sama Ibu kah? Ya, itu beliau ya. Majelis beliau akan menolong kalian juga. Kemudian Bapak Dedi Marbun dan Ibu, silakan berdiri Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Bapak Dedi juga sangat menolong ya. Kerjaan Tuhan di sini. Kemudian Bapak Majelis ada Pak Ferry Siombing. Oke, itu ya. Sama anak ya. Kemudian Bapak Robert Bunga. Bapak, terima kasih. Kemudian Pak Batubara dan Ibu ya. Boleh berdiri Bapak. Terima kasih. Kemudian minta maaf ini. Iya, dari Sekayu ya. Boleh berdiri Bapak. Ya, terima kasih. Kemudian ada Pak Eko. Ya, Pak Eko boleh berdiri Pak Eko. Ini yang punya gereja kita ini. Kemudian Pak Benaso, boleh Pak Benaso. Boleh, terima kasih. Ibu Rosa, silakan Ibu Rosa. Kemudian Ibu Nila. Ya, ini Ibu Nila ya. Kemudian ada Bapak Subakti dan Ibu, boleh berdiri. Ya, ini ada Ibu Rini, boleh berdiri Bu. Majelis kita juga. Ada Ibu Riama, boleh Ibu Riama. Ibu Ani, boleh. Ini yang guru-guru kita di Sukacita. Kemudian Pak Wijo dan Ibu, boleh berdiri Bapak Ibu. Terima kasih. Kemudian Bapak Agus, boleh berdiri Bapak Agus. Ya, terima kasih. Bapak Abraham, ya Bapak Abraham mempunyai banyak sekali. Ya, terima kasih Pak Abraham. Kemudian Ibu Meli, Ibu yang kekasih, yang mengasihi. Kemudian Ibu Gembala Metodis Muara Enim. Terima kasih Ibu kehadirannya. Kemudian Ibu Intan. Terima kasih Ibu Intan. Kemudian orang tua yang begitu mengasihi Opong Sitompul dan Ibu. Boleh. Terima kasih banyak. Doakan. Kemudian Pak Ketua Sinode GPIN, Bapak Pendeta Dr. Eli Sumarno dan Ibu Iin, terima kasih. Kemudian Bapak Daniel, boleh berdiri Bapak, terima kasih Pak. Kemudian Ibu Gembala Gesia, Ibu Cinehewa, terima kasih. Bapak Ibu Gembala GPN Bukit Asam, terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih, terima kasih. Kemudian sudah ya, ada yang lain? Dari Gesia, rombongan Gesia boleh berdiri di tempat. Oke, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, sudah ya. Ya, jadi Bapak Ibu, ini tolong doakanlah mahasiswa kami yang baru datang ini. Mereka datang tidak membawa apa-apa, hanya membawa tubuh, jiwa, dan roh. Itu saja. Ya, selanjutnya mohon dukungannya bagi anak-anak kami. Ya, terima kasih. Mereka akan mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Silakan.
Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini. Bapa di surga, anugerah-Mu sempurna, telah memanggil dan menetapkan 39 mahasiswa baru yang sudah ada di dalam ruangan ini. Melalui kebenaran firman Tuhan, teguhkanlah ya Tuhan, supaya perjuangan mereka bisa sampai pada garis finish aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga pendidikan STTE di tempat ini. Oleh karena itu dengan segala pergumulan yang sedang mereka hadapi, berikan juga untuk mampu menguasai diri, terus belajar sabar dan tekun dalam pembentukan ini. Akhirnya mereka bisa menyelesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh dosen, staf, karyawan yang bersama-sama membentuk pada bagian yang mendasar untuk ke-39 yang baru. Dan juga sejumlah mahasiswa yang lain yang sedang berjuang dan akan segera mengakhirinya. Tuhan berikan kesehatan kepada semua dosen, staf dan juga karyawan. Tuhan berikan kesanggupan, kemampuan, sebagaimana tugas panggilan yang tidak mudah. Karena yang mereka lakukan adalah manusia-manusia Allah yang sedang mempersiapkan diri untuk dipakai Tuhan secara ajaib. Biarlah Tuhan memberikan sekali lagi kesabaran juga buat para dosen, sehingga mereka bisa membawa saudara-saudara kami ini sampai kepada tempat pelayanan yang sedang disiapkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kesehatan semua keluarga besar STTE, mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua. Biarlah Tuhan tetap berkati, sehingga mereka mampu melaksanakan seluruh aktivitas dalam pertolongan Tuhan. Seluruh sivitas akademika yang akan segera memasuki semester baru 2022-2023. Biarlah semua program studi bisa dilaksanakan dengan baik dan sampai kepada tujuannya mereka diperlengkapi baik secara iman, baik secara pengetahuan, baik secara pengabdian. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk seluruh undangan Bapak, Ibu, Saudara dari berbagai-bagai lembaga gereja, denominasi, yayasan-yayasan misi, keluarga, bahkan pribadi-pribadi yang boleh hadir, yang selama ini mendukung perjalanan STTE. Doa harapan kami supaya semua mitra, keluarga yang sedang mendukung pelayanan di tempat ini diberkati usahanya, diberkati keluarganya, diberkati pelayanannya, sehingga mereka bisa memberi yang terbaik untuk memperjuangkan STTE. Kami sadar Tuhan bahwa sekian banyak mahasiswa, mereka ada yang belum mendapatkan sponsor. Doa dan harapan kami, kehadiran kami semua turut ambil bagian meringankan beban mahasiswa, meringankan beban lembaga STTE, sehingga semua sivitas akademika berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua suasana ibadah yang boleh berlangsung dari sore hingga sampai saat ini. Kiranya kami boleh pulang dengan sejahtera, ada sukacita, ada damai sejahtera, bahkan kebenaran firman Allah kembali mengajari kami dalam kehidupan tiap-tiap hari. Bersyukur keluarga besar STTE telah menyediakan hidangan untuk makan malam bersama. Sebelum kami menikmati, kuduskan, sucikan lebih dahulu ya Tuhan, supaya pada akhirnya kami boleh memperoleh kekuatan yang baru ketika kami kembali di tengah-tengah keluarga kami masing-masing dalam kekuatan Tuhan. Dan semua kegiatan sepanjang hari esok kami percayakan sepenuhnya kepada Tuhan, termasuk pelayanan weekend minggu ini. Sertailah semua hamba-hamba Tuhan yang sedang mempersiapkan diri, memberitakan Injil, kabar baik kepada setiap jemaat, kepada banyak orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih. Ini seru doa, ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam satu nama,
Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Memuji kebesaran ajaib. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga Bapak Ibu meringankan langkah untuk memenuhi undangan kami. Baik yang hadir di sini, terlebih khusus untuk Bapak Ibu yang mengikuti lewat live streaming Facebook Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Sampai jumpa dalam waktu ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Silakan Bapak Ibu ke